membuat pupuk dasar alternatif semi organik. Program pendampingan masyarakat tani di Dusun Bulurjo, Desa Damarulan Kepung, Kabupaten Kediri, hari Senin 4 Maret 2024 berlanjut untuk mengaplikasikan pembuatan pupuk dasar semi organik. Sebelum aplikasi, para peserta meninjau lahan milik Abdul Zainal Arifin yang sudah mengaplikasikan sistem pemupukan organik. Direktur Pusat Studi Masyarakat dan Lingkungan Muhammad Janjang Teko Sembodo memberikan motivasi kepada masyarakat tani dengan pola pemupukan organik. Selain meningkatkan kualitas dan hasil panen dengan biaya murah, ia juga mengajak masyarakat untuk meninggalkan kepada anak cucu alam yang lestari dengan tanah persawahan yang subur. Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah mengupayakan biaya pertanian yang murah dengan harapan mendapatkan selisih yang besar antara biaya dan hasil pertanian. Kita sudah lihat sendiri di daerah Bulurjo ya. Bulurjo tanamannya Pak Zainal Arifin, luasannya sekitar 125 ru. Itu sudah hampir panen. Kok tahu Pak Janjang hampir panen? Karena sudah ditutupi sama jala jaring-jaring supaya tidak dicolong manuk. Iya toh? Nggak dicolong manuk. Bapak Ibu, itu 100% nggak pakai yang namanya itu pupuk urea itu. Sama pupuk kimia nggak pakai sama sekali. Dan alhamdulillah dengan 1 tahun kemarin itu nanti Pak Arifin yang bisa detailnya berapa, tapi murah sekali. Saya cuma mengeluarkan ini ya, untuk 125 ru mengeluarkan 2 pak ini. Ini yang pupuknya, ini yang obat imunnya. Ini cuma ini yang saya kasihkan ke Pak Zainal Arifin, dan alhamdulillah habis 2 itu sudah bisa panen. Dan kalau dilihat dari harganya itu mungkin ya sekitar 400 lah kalau 2 itu, 400. Jadi sampai panen sudah nggak usah pakai pestisida maupun nggak usah pakai pupuk kimia, cukup pakai itu 2 itu sudah 125 ru itu sudah bisa panen. Cuma ada tambahan kemarin di awal itu ada pupuk pupuk kotoran sapi ini 2 rit. Nah, itu nilainya 280 kalau nggak salah. Ya, 280. Lah, yang 2 rit itu mau kita ganti ini nanti. 1 drum ini nanti ini bisa untuk 1 hektar. Bisa untuk 6 kalinya sana. Ini. Berarti kalau kita pakai kompos yang ini, yang kotoran sapi kan terlalu tenaganya mungkin juga susah, ngirimnya juga susah. Ini kita buatkan yang paling simpel supaya apa? Petani semakin hari bisa menekan biaya tanamnya lah. Kalau biaya tanamnya sedikit, hasilnya normal aja lah, nggak usah. Wah nanti Pak kan hasilnya harus lebih tinggi, nggak usah normal aja. Tapi kalau bisa menekan biaya yang serendah-rendahnya dengan harga berapapun petani masih untung. Untuk mendukung pertanian selaras lingkungan dan juga peningkatan hasil pertanian tersebut, Pusat Studi Masyarakat dan Lingkungan melalui Koordinator Lapangan Saifuddin mengajarkan kepada masyarakat tani untuk membuat pupuk dasar alternatif yang dinamakan pupuk buto ijo. Sebagai ilustrasi, untuk luasan lahan 1 hektar membutuhkan formula pupuk buto ijo sebanyak 200 liter. Dengan bahan-bahan 200 liter air, 40 kilo kotoran sapi basah atau yang masih baru, 4 kg batu kapur, 20 kg urea, formula organik Banon yang mengandung sulfat cair dan kalium, serta 1 bahan formula lainnya bernama Sulfox yang mengandung bakteri pengurai. Ya, gamping. Ini sekitar 3 kilo ya, 3 sampai 5 kilo tergantung nanti lahannya. Nerane jenengnya sering ditanami pari terus, biasanya kan asem-asem. Nah, digampingi disukani 5 kilo ya. Kemudian di sini ya ada namanya Banon ya. Ini adalah untuk membuat pupuk kandang ya, nanti yang membuat pupuk kandang itu jadi lebih bagus ya. Terus kemudian yang kedua
Ini ada namanya suflok. Dan yang penting di sini kita sediakan pupuk kandang, teletong sing anyar atau masih basah. Untuk membuat pupuk buto ijo ini harus sesuai urutan bahan yang dimasukkan. Mulai dari 100 liter air yang siap di dalam drum kapasitas 200 liter, masukkan kotoran sapi basah, diaduk sampai larut, kemudian masukkan batu kapur dan tunggu sampai tidak lagi tampak gelembung seperti mengeluarkan uap panas. Bila sudah tidak lagi bergelembung, aduk kembali sampai larut. Berikutnya, masukkan urea, aduk kembali sampai larut, dan terakhir formula banon dan sulfok. Kemudian tambahkan air sampai penuh sesuai kapasitas 200 liter air. Tokoh masyarakat setempat, Ustadz Nawawi mengajak masyarakat untuk membangun kebersamaan dalam upaya mencari berbagai alternatif sebagai solusi untuk pertanian yang tidak tergantung dengan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Begitu juga bagaimana memenuhi pestisida dan herbisida yang berbasis bahan-bahan organik yang ada di sekitar pekarangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari para saudara-saudariku yang menjadi petani, lek pengen tenanan petani ini oleh tani dan ingin perubahan yang lebih baik tanpa menggantungkan kepada pupuk-pupuk kimia. Sekarang monggo petani-petani rukun bareng, khususnya konco-konco Ndamarulan, iso hasil tani ini benjing iso memuaskan. Monggo kita bareng-bareng belajar gawe pupuk organik namine buto ijo. Iku singkatan niku. Buto ijo. Muga-muga awake dhewe wong Ndamarulan khususnya itu pertaniannya iso maju, iso menghasilkan yang lebih daripada biasanya, dan biayanya insya Allah lebih kita tekan, dan panennya insya Allah iso lebih cepat. Dari Desa Damarulan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Hasim Tasmo Dinoto melaporkan. Tokoh masyarakat setempat, Ustadz Nawawi mengajak masyarakat untuk membangun kebersamaan dalam upaya mencari berbagai alternatif sebagai solusi untuk pertanian yang tidak tergantung dengan pupuk anorganik, pabrikan, dan bahan sejenis yang dibutuhkan untuk lahan pertanian.